sistem pencatatan di perusahaan itu akrual gitu ya. Jadi pencatatan harus dilakukan dulu gitu. Walaupun pembayarannya sering terjadi adalah di kadang-kadang bulan depan gitu ya, seperti itu. Dan memang banyak sekali permasalahan tentang pajak penghasilan ini ya, pajak penghasilan ini yang menjadi kendala bagi accounting ya di perusahaan gitu. Dan ada perbedaan yang sangat signifikan sebenarnya antara apa namanya pencatatan di akuntansi sama di pencatatan pajak gitu. Makanya ini yang sering terjadi ya, apa namanya eh, pelaporan gitu ya pada saat entah itu lapor bulanan atau laporan bulanan atau laporan tahunan gitu ya terkait dengan perpajakan gitu. Karena ada perbedaan-perbedaan yang eh, signifikannya antara di akuntansi sama dengan pencatatan di perpajakan. Baik, saya coba tampilkan slide dulu. Ya, slide-nya ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, baik, terima kasih. Dalam eh, dalam dunia perusahaan gitu ya, eh, pajak pajak ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi kan oleh perusahaan gitu ya. Ini memang kewajiban gitu karena memang negara gitu kan dalam memungut atau untuk mendapatkan pendapatan negara ya salah satunya dari pajak gitu. Jadi mau tidak mau berbagai cara negara harus membuat aturan untuk bisa mendapatkan pendapatan negara gitu, termasuk melalui pajak gitu. Jadi berbagai macam pajak dikenakan kepada entah itu badan atau secara pribadi gitu ya kepada orang yang bekerja di negara gitu ya. Itu akan dikenakan pajak gitu. Nah, dan cara memotongnya pun berbagai cara ya, ada dengan cara memotong sendiri perpajakan, ada juga dipotong pajak oleh orang lain gitu ya. Jadi ini ya. Jadi pajak itu bisa dibayar langsung oleh perusahaan gitu ya, maupun bisa dipotong oleh orang lain gitu. Ya, jadi kewajiban memotong pajak ini tentunya itu merupakan kewajibannya, kewajiban perusahaan. Dan perusahaan biasanya ketika dia mempekerjakan orang, ada yang memang apa namanya dia mencari staf yang pintar akuntansi sekaligus dia pintar perpajakan gitu. Tapi kalau perusahaan besar biasanya terpisah ya antara accounting atau keuangan accounting sama perpajakan gitu supaya jelas karena memang ketika dia apa namanya membangun perusahaan itu besar gitu ya. Kalau sifatnya kecil biasanya ya stafnya langsung bagian keuangan accounting sekaligus perpajakan gitu. Kalau dia tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau sudah besar perusahaannya itu biasanya dia tersendiri stafnya. Ada staf untuk perpajakan, ada staf untuk accounting dan keuangan gitu, seperti itu. Gitu. Dengan perpajakan ini ya, seperti saya katakan tadi sebelumnya, ada berapa perbedaan itu di antara penghitungan pajak dan akuntansi itu ya. Nah, kalau dari segi peraturannya yang jelas bahwa akuntansi itu standarnya menggunakan PSAK gitu. Tapi kalau penghitungan pajak ya menggunakan undang-undang. Yang jelas undang-undang perpajakan gitu, undang perpajakan. Nah, ini secara standar yang digunakan ya perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan antara pajak dan akuntansi itu
istilah penggunaan penghasilan gitu ya, bahasa penghasilan. Ini kalau bahasa penghasilan menurut pajak nomor 36 tahun 2008, penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kewajiban pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan penghasilan menurut akuntansi menurut IFRS atau International Financial Report Standard, pendapatan adalah harus masuk bruto atas manfaat ekonomi selama periode tertentu yang timbul dari aktivitas biasa daripada suatu perusahaan atau entitas dari mana arus kas masuk tersebut menghasilkan peningkatan ekuitas. Kadang-kadang memang perbedaan bahasa ini yang kemudian mengakibatkan nanti salah penghitungan gitu. Sering terjadi kadang-kadang kalau di beberapa perusahaan ya pendapatan itu ya udah apa namanya misalnya dari segi penghasilan gitu ya. Jadi kalau menurut di akuntansi mungkin ya penghasilan ya udah kalau misalnya bahasa gaji itu ya, ya udah penghasilan itu ya gaji dari perusahaan tersebut itulah penghasilan gitu. Tapi akan berbeda lagi nanti menurut pajak gitu. Jadi penghasilan itu bukan saja didapat dari gajinya gitu ya. Pokoknya selama itu dia menambah kekayaan wajib pajak, misalnya dapat dari apa namanya dia misal melakukan training kemudian dia mendapatkan fee atau dia kemudian mendapatkan transport gitu. Itu apa namanya itu masuk dalam tambahan penghasilan gitu. Makanya sering apa namanya kalau pajak itu kalau dia melakukan pemeriksaan gitu ya, kalau menurut apa perusahaan ya udah penghasilan saya ini ya ini, tapi bagi pajak bukan, dia mencari lagi itu mana apa namanya sumber-sumber penghasilan yang diperoleh dari staf-staf di perusahaan tersebut kan gitu. Itu apa namanya itu akan dihitung semua gitu. Ya makanya kadang-kadang perusahaan itu kalau dia meng-hire atau mencari staf itu bagaimana dia apa namanya selain dia bisa akuntansi, dia juga harus pintar perpajakan gitu. Karena memang ini dua ini seperti apa telapak tangan ya. Dia sangat apa namanya satu satu kesatuan gitu yang harus dipahami itu. Kalau dia cuma memahami akuntansi saja, tidak memahami pajak, ya lagi sekali bisa jadi perusahaan akan apa namanya banyak akan membayar pajak gitu ya kalau dia tidak tahu tentang perpajakan gitu. Ini baru dari penghasilannya. Itu kemudian dari objek pajak gitu karena memang apa namanya eh, di bahasa di perpajakan akuntansi itu akan berbeda istilah beban. Bisa kalau di akuntansi itu beban itu ya semua beban akan masuk dalam perhitungan rugi laba kan itu ya. Misalnya pendapatannya berapa, biaya bebannya berapa ya udah pokoknya pendapatan berapa bebannya berapa itu nanti itu dikurangi apa itu sebagai pengurang beban itu, nah itulah laba ruginya. Tapi lain di perpajakan itu. Belum tentu beban yang ada itu merupakan bagian dari penghitungan gitu. Bisa jadi itu tidak masuk dalam objek pajak gitu seperti itu. Misalnya contohnya hibah gitu ya, misalnya Pak di sana tuh hibah apa di perusahaan yang misalnya dapat hibah itu tidak masuk dalam beban gitu. Dia dikeluarkan dari beban gitu. Ya, kalau itu dikeluarkan berarti kan akan menambah laba lebih banyak kan gitu di perusahaan gitu. Bagi perusahaan sebenarnya itu sebagai pengurang laba sehingga nanti kan sebagai pengurang pendapatan sehingga kan labanya kan menjadi kecil ketika ada pendapatan. Tapi bagi pajak itu harus dikeluarkan dari apa namanya dari beban gitu karena memang itu tidak termasuk dalam objek pengurang dari pajak gitu. Makanya itu sering terjadi perbedaan-perbedaan apa namanya salah tentang mana yang bukan objek pajak gitu di beban yang harus diklaim gitu oleh perusahaan, mana yang tidak. Ini yang jadi masalah gitu. Kadang-kadang bagi perusahaan ini sudah menjadi apa itu merupakan beban sehingga mengurangi pendapatan, tapi bagi pajak itu harus dikeluarkan. Nah, kalau sudah keluarkan berarti kan labanya kan akan semakin besar kan kalau beban dikeluarkan dari rugi laba kan gitu. Kan labanya semakin besar. Nah, kalau labanya semakin besar ya
tentu pajaknya juga akan semakin eh, banyak kan. Hmm, ya udah tadi pajak terhutangnya akan semakin banyak kan gitu. Kewajiban hutang apa namanya perusahaan juga akan semakin banyak gitu ketika bebannya dikeluarkan dari rugi laba kan gitu. Kalau pajak nggak mau tahu dia karena memang dasar hukum pengeluaran beban dari eh, rugi laba itu ada dasarnya kan gitu. Seperti tidak boleh memasukkan seperti hibah terus apa namanya ada berapa gitu ya kategori ya beberapa kategori yang tidak dibolehkan dimasukkan dalam penghitungan beban. Gitu. Kemudian yang ketiga ada perbedaan dalam menghitung persediaan gitu ya. Nah, kalau dalam standar akuntansi keuangan itu yang biasa digunakan dalam menghitung persediaan itu adalah seperti first in first out ya, FIFO, LIFO atau rata-rata gitu ya. Ada 3 ya, FIFO, first in first out, terus rata-rata sama LIFO ya, last in first out. Last in first out gitu ya. Kemarin kita bahas yang FIFO sama LIFO-nya gitu. Nah, ini 3 standar yang digunakan di akuntansi. Nah, kalau di Undang-Undang Perpajakan itu cuma dia menggunakan 2 ya, FIFO sama LIFO gitu. Jadi ini FIFO sama LIFO gitu ya. Nah, tetapi ya inilah seninya akuntansi gitu ya. Ternyata kalau kita menggunakan FIFO itu kalau kita menghitung persediaan itu ternyata bisa menghasilkan laba yang lebih besar gitu. Tapi kalau kita menggunakan penghitungan model LIFO itu akan menghasilkan laba lebih kecil kan gitu, lebih kecil. Nah gitu. Makanya perusahaan gitu. Perusahaan itu ya udah mumpung kan dia ketika ada 2 cara yang berbeda tapi ada dasar gitu ya. Ya maka perusahaan ketika dia melapor ke pajak itu menggunakan LIPO kan gitu. Jadi selama masih ada yang hal-hal yang dibenarkan gitu ya untuk digunakan gitu ya, ya ini tidak melanggar kan, tidak melanggar, cuma merubah metode gitu menggunakan LIPO. Ya sama saja kayak kayak ketika kita ketika di jalan raya kan di rambu-rambu lalu lintas gitu. Kalau kita mau misalnya ada lampu merah kan gitu ya, lampu merah. Nah, kalau kita mau langsung kan gitu, ini kan kita mau langsung lurus gitu. Misalnya kita sedang buru-buru kan gitu ya. Ada hal yang dibolehkan kita boleh langsung ke kiri kan gitu ya. Ke kiri boleh langsung kan gitu. Nanti setelah itu baru ke kanan, ke kiri lagi kan gitu ya. Kalau di rambu lalu lintas artinya ada hal-hal yang dibolehkan itu tanpa kita melanggar aturan kan gitu. Jadi hal-hal yang dibolehkan itu yang coba dimanfaatkan kan gitu. Dan itu banyak kan yang kalau di jalan raya itu memanfaatkan gitu kan itu hal yang dibolehkan gitu. Jadi kalau ada lampu merah ya belok kiri dulu ke kanan lagi baru belok kiri kan gitu. Nah, sama dengan ini perusahaan juga begitu itu. Ketika dia mau melaporkan ke pajak, dia rubah metode penghitungan persediaannya gitu. Yang dari FIFO menjadi LIFO gitu. LIFO. Nah, tapi kalau dia mau menyebarkan mau menerbitkan laporan keuangannya ke investor, dia menggunakan FIFO gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa labanya banyak gitu. Tetapi lagi sekali melihat seperti kondisi seperti ini, perpajakan lebih pintar lagi gitu, merubah kebijakannya. Jadi ketika dia melapor ke pajak tidak boleh lagi menggunakan LIFO gitu, harus menggunakan FIFO gitu. Nah, jadi kan ini memang pintar-pintaran mempertahankan logika saja kan gitu ya. Jadi ketika ketika perusahaan tahu triknya gitu untuk melaporkan ke pajak supaya labanya lebih kecil dilaporkan ketika melapor pajak, ya udah. Jadi perpajakan pun akan mengambil kebijakan gitu ya supaya tidak sembarang perusahaan melaporkan laba ruginya gitu. Maka metode LIFO
tidak lagi diberikan gitu ya, dalam penghitungan. Tetap harus menggunakan kebijakannya harus menggunakan FIFO ya, first in first out dalam menghitung persediaan gitu. Ya. Nah, misalnya kalau kita menghitung persediaan menggunakan LIFO itu akan menghasilkan lebih kecil ya. Tapi kalau kita menggunakan FIFO menghitung persediaan itu akan menghasilkan laba lebih besar gitu. Dalam persediaan ya, persediaan lagi sekali ini Andi kaitannya dengan seperti tadi. Kalau apa namanya? laba labanya semakin besar ya tentu hutang hutang pajaknya juga akan semakin besar gitu ya. Tapi kalau misalnya apa labanya semakin kecil ya tentu hutang pajaknya akan semakin kecil gitu. Nah, di perbedaan yang lain gitu ya, perbedaan di metode penyusutannya itu ya. Ya, metode penyusutannya. Kalau apa namanya, di akuntansi itu ya, memang ada beberapa metode ya penyusutan, ada garis lurus ya, saldo menurun, ada unit dan lain-lain tuh. Itu sudah jelas metode penyusutannya gitu. Kalau misalnya dia masa manfaatnya 5 tahun, ya udah tinggal dibagi aja harga perolehan dibagi 5 tahun, itulah apa namanya, metode penyusutannya gitu. Kalau sebelum tahun berapa, 2008 mungkin, pajak masih mengikuti ya metode penyusutan yang biasanya digunakan akuntansi, tapi sejak tahun berapa, tapi berdasarkan undang-undangnya nomor 36 tahun 2008 itu, pajak itu, apa namanya, menghitung penyusutan itu sudah dia membagi berdasarkan, kelompok gitu. Ada kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Nanti ada contoh di bawah kelompok satu. Nanti kelompok satu itu, eee eee, penyusutan apa namanya, penyusutannya berapa, persen gitu, kelompok 2 berapa persen gitu, kelompok 3, berapa persen, sudah ditentukan gitu, berdasarkan kelompoknya. Jadi kelompok satu misalnya untuk bagian untuk peralatan, untuk apa itu ada jenisnya, ada undang-undangnya gitu. Nanti kelompok 2 itu termasuknya apa gitu ya, misalnya, apakah mobil atau apa gitu, kategorinya. Nanti kelompok 3 ada kategorinya apa gitu, kelompok 4 ada gitu, seperti itu. Nah itu, dibagi berdasarkan kelompok, nanti di apa namanya, di, pajak gitu. Nah, itu nanti, ada yang akan itu yang akan apa namanya, akan membuat selisih gitu ya, perbedaan penghitungan metode penyusutan ini antara, akuntansi perpajakan gitu. Sehingga, hal-hal sementara pada aturannya gitu, yang diakui itu adalah yang menggunakan apa namanya, undang-undang berdasarkan perpajakan kan gitu ya. Nah itu apa namanya, itu susahnya gitu ya. Jadi kita sudah menghitung berdasarkan, akuntansi tapi, perpajakan nggak mau, dia harus yang perusahaan yang mengikuti penghitungan berdasarkan perpajakan gitu. Sehingga pasti akan terjadi selisih, dalam, melaporkan utang pajaknya kan gitu ya. Nah, selisih tersebut itu yang masih menjadi tanggungan dari, perusahaan itu nanti, bagaimana menghitungnya nanti, di belakang gitu. Ini baru, apa namanya, pada teorinya gitu ya, perbedaan penghitungan di, antara pajak dan akuntansi itu. Nah kemudian nanti di laba ada istilah-istilah, laba sebelum pajak itu ya sama apa namanya, di antara, akuntansi pajak yang sama-sama, apa namanya, menghitung laba tapi, bahasanya yang berbeda gitu ya. Kalau kalau apa di perpajakan itu nanti, apa namanya, dikenakan pajak, eee, namanya ini, laba yang dikenakan pajak itu. Nanti kita lihat dalam bentuk contoh saja ya. Baik. Nah, hal-hal seperti ini kemudian akhirnya juga IAI ya, Ikatan Akuntansi Indonesia, eee, juga menyusun akhirnya karena apa namanya, perbedaan penghitungan antara perpajakan sama, akuntansi ya, di PSAK 46 gitu ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 itu sudah diatur ya bagaimana, antara akuntansi dan, pajak penghasilan. Bagaimana pengaturannya jelas sudah diatur ya. Bagaimana mengatur pelaporan akuntansi perpajakan, bagaimana pertanggungjawaban konsumsi pajak itu ya. Terus pengakuan aktiva pajak tanggungan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasi, perbedaan pengaturan dengan IAS, pengaturan pajak final, penambahan kesesuaian gitu ya. Kemudian bagaimana diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan
pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri gitu ya, pajak penghasilan. Nah ini itu kemudian diatur ya dalam PSAK nomor 6 gitu ya. Jadi ya tidak apa namanya tidak menimbulkan hal-hal yang seperti tadi eh, terjadi eh, perdebatan gitu antara IAI sama apa namanya sama perpajakan gitu. Padahal juga sama-sama badan negara gitu ya. Nah, ada berapa istilah ya dalam hal perpajakan ini terkait dengan hutang pajak ya, karena ini kita bicara di akuntansi keuangan 2. Jadi ada istilah aset pajak tangguhan, ini jumlah pajak yang yang dapat dipulihkan oleh periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan. Nah, lagi sekali ini adalah ada istilah aset pajak tangguhan itu ya. Kemudian ada istilah liabilitas kewajiban pajak tangguhan, sejumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan gitu. Jadi ada istilah kewajiban pajak tangguhan gitu ya. Seperti tadi selisih yang terjadi antara penghitungan akuntansi gitu ya sama perpajakan. Nah, itu nanti selisihnya itu yang masih menjadi tanggungan perusahaan untuk dibayar di masa depan gitu. Itu namanya liabilitas pajak kewajiban pajak tangguhan gitu. Yang tadinya perusahaan sudah membayar apa namanya kewajiban karena masih ada selisih. Nah, selisihnya itu yang menjadi tanggungan atau pajak tangguhan gitu ya di masa mendatang itu. Makanya namanya nanti liabilitas pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan atau hutang pajak tangguhan gitu. Baik, kemudian ya, pengakuan pajak ya jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas ya seperti biasa. Jadi setiap pajak yang belum dilunasi artinya akan dibayar di masa mendatang gitu atau di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya akan diakui sebagai liabilitas gitu. Apabila jumlah pajak telah dibayar untuk berjalan dalam periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka aslinya diakui sebagai aset. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Ya, ini pengakuan pajak ya. Kalau pengukurannya ya sama ya seperti umumnya hutang, kewajiban pajak itu sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar gitu ya, kepada otoritas pajak. Dihitung menemukan tarif pajak. Jadi penghitungan kalau di ini menggunakan tarif pajak ya yang berlaku yang sudah ditentukan oleh perpajakan. Jadi kalau aset kewajiban pajak harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Jadi pengukurannya ya pengakuannya ketika kapan dihitung ya berdasarkan tarif pajak itu baru akan diakui ya sebagai hutang pajak gitu atau liabilitasnya gitu. Ya aja pasti. Nah ini apa namanya bentuk penyusutan yang berlaku di pajak gitu ya. Kalau di akuntansi penghitungan penyusutan ya seperti tadi ya, kalau masa manfaatnya misalnya kita beli laptop itu 5 tahun dengan harga 5 juta, ya udah penyusutannya per tahun 5 juta dibagi 5 tahun gitu ya. 5 tahun gitu. Nanti akan ketemu berapa gitu. Nah, tapi kalau di pajak itu berdasarkan kelompok gitu. Nah, kelompok satu ini yang bukan bangunan ya, istilahnya ada kelompok satu. Nah, kelompok satu itu saya lupa, ada undang-undangnya juga itu kelompok satu itu misalnya ada mungkin peralatan apa misalnya meja apa gitu ya, mungkin termasuk komputer atau apa gitu. Nanti itu masa manfaatnya sudah diketentukan itu 4 tahun yang kelompok satu itu gitu. Nah, kemudian kelompok 2 itu 8 tahun, mungkin lebih besar lagi dia kelompok 2 tahun, 8 tahun, mungkin ada yang komputer atau apa yang itu ya, kelompoknya ada, memang sudah ada undang-undangnya ya, di perpajakan kelompok 2 itu apa, kemudian kelompok 3 itu juga apa, itu masa manfaatnya 16 tahun gitu ya, dengan apa namanya, depresiasi 6,25%, 12,5% yang 8 tahun, yang 4 tahun 25% gitu ya. Nah, ada kelompok 4 itu biasanya mesin-mesin yang berat gitu ya,
yang di masa manfaatnya sampai dengan 20 tahun gitu. Jadi dikategorikan kelompok 4 yang masa manfaatnya 20 tahun gitu. Nah, kalau bangunan itu dikategorikan itu bentuknya 20 tahun ya, masa manfaatnya gitu ya. Kalau tidak permanen itu 20 tahun. Nah, itu di perpajakan itu masa manfaatnya sudah ditentukan ya, aset tersebut itu berdasarkan kelompok-kelompoknya gitu. Kelompok 1 itu aset mana saja, kelompok 2 itu aset mana saja, kelompok 3 aset mana saja, kelompok 4 itu aset mana saja, itu sudah ada di undang-undangnya gitu. Contohnya ini ya. Ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya nanti ini yang akan membedakan ya ketika menghitung laba rugi ya akibat dari perbedaan masa manfaat ini, sehingga akan terjadi selisih dalam penghitungan ya di laba ruginya gitu. Ya, saya coba membuat ilustrasi ya, nanti di mana sih akan terjadi selisih ya antara di penghitungan akuntansi sama di pajaknya. Baik, misalnya entitas A, entitas T lembaga ya, perusahaan gitu. Tapi biasanya istilah entitas sih sudah sekarang ini sudah menjadi umum ya. Nah, jadi entitasnya adalah semacam perusahaan atau lembaga gitu ya. Atau perusahaan A membeli mesin senilai 10.000 misalnya. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun ya tanpa nilai sisa. Ya, tanpa nilai residu, tanpa nilai sisa ya. Jadi mesin menurut ini jadi dihitung berdasarkan akuntansi itu didepresiasi selama 5 tahun gitu. Nah, untuk tujuan pajak ya mesin ini masuk dalam kelompok 1 yang depresiasinya selama 4 tahun gitu. Jadi ketika dihitung berdasarkan pajak, mesin ini ternyata masuk dalam kategori kelompok 1 yang depresiasinya selama 4 tahun gitu. Tapi kalau menurut hitungan perusahaan ini masa manfaatnya 5 tahun gitu ya. Jadi hitungannya 5 tahun gitu. Tapi kalau di hitungan pajak ini mesin ini masuk dalam kelompok 1 yang depresiasinya selama 4 tahun. Nah, misalnya penghasilannya setahun 7.000 ya, kemudian beban operasi 2.000. Jadi anggap ini per tahunnya penghasilannya itu 7.000 gitu. Jadi dianggap tetap gitu. Di tahun berikutnya 7.000 juga gitu. Biaya operasionalnya 2.000 per tahunnya gitu. Misalnya pajaknya 25% gitu ya. Berikut ada ilustrasi perbedaan dan akuntansinya. Ya. Nah, ini menurut akuntansi ya, ini menurut akuntansinya ya. Jadi tadi ya, penghitungan depresiasi ya. Penghitungan depresiasinya kan 10.000 dibagi 5 ya. Itu penyusutannya itu 2.000 ya, 2.000 per bulan ya. Jadi kalau menurut akuntansi kan seperti tadi harga peroleh dibagi masa manfaat itulah penyusutannya. Jadi kan harga perolehnya 10.000 ya, dibagi masa manfaatnya 5 tahun. Nah, jadi 10.000 bagi 5, jadi penyusutannya per tahun 2.000. Nah, selama 5 tahun gitu bagaimana bentuk laba setelah pajak gitu ya, berdasarkan data di atas ya. Pada tahun pertama gitu ya, tahun pertama kan pendapatan 7.000 ya, pendapatan 7.000, kemudian ada beban operasional, beban operasi ya tadi ya, sebesar 2.000, ada beban operasi sebesar 2.000 ya. Kemudian penyusutannya 1.000 pertama ya. Nah, sehingga total beban adalah 4.000. Beban 4.000, 2.000 tambah 2.000. Sehingga laba sebelum pajak 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000 ya. Jadi laba sebelum pajak itu 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000. Nanti setelah misalnya beban pajak ya, 25% ya pajaknya, 25% dari 3.000 sama dengan 750 ya, 750. Jadi ini beban pajak 750.000 sehingga
laba setelah pajak itu sama dengan 3.000 dikurangi 750 sama dengan 2.250. Paham ya? Jadi laba setelah pajak itu adalah belum pajak 3.000 dikurangi setelah pajak 250 sama dengan 2.250. 50 dari tadi ya 25%, pajak 25% kali 3.000 ya sama dengan 750. Sehingga laba setelah pajak 1.000 kurangi 750 sama dengan 2.250. Nah, begitu juga di tahun kedua sama ya. Penghasilannya kita anggap sama ya, sama operasionalnya. Kedua beban operasinya 2.000, penyusunnya 2.000, total beban 4.000, laba sebelum pajak jadinya 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000, kemudian dikena pajak 750.000, jadi laba setelah pajak 3.000 kurang 750 sama dengan 2.250. Jadi sama ya, tahun ketiga, di tahun keempat, sama di tahun 5. Nah, itu sama penghitungannya. Nah, penyusutannya juga sama gitu kan seperti tadi. Ini ilustrasinya pendapatan sama beban operasional sama ya selama 5 tahun itu. Jadinya 7.000 pendapatan, beban operasionalnya 2.000 gitu. Inilah yang pun akan dikenakan ya 250 ya 250. Nah, ini menurut akuntansi. Ini kemudian menurut hitungan menurut pajak gitu ya. Kalau tadi kan menurut akuntansi kan langsung 10.000 bagi 5. Nah, tapi kalau di pajak ini dikategorikan aset ini adalah kelompok 1. Jadi yang masa manfaatnya adalah 4 tahun gitu. Jadi penghitungannya beban penyusutannya 10.000 bagi 4 gitu ya, bagi 4 karena aset ini dimasukkan dalam kategori kelompok 1 gitu, yang masa manfaatnya 4 tahun. Sehingga depresiasinya 10.000 dibagi 4 sama dengan 2.500 ya, 2.500 ya. Nah, sehingga penghitungan penyusutan gitu ya, atau nanti berapa sih pajak yang harus terbayar atau pajak yang terhutang gitu ya setelah dihitung gitu ya. Makanya tadi kalau istilah di kalau istilah di akuntansi setelah setelah di pajak ya tadi istilahnya pajak terhutang gitu ya. Pajak yang harus dibayar sama oke. Sama ya di tahun pertama ya, pendapatan 7.000, beban operasionalnya 7.000, beban penyusutannya yang membedakan. Kalau tadi berdasarkan akuntansi itu kan 2.000 ya beban penyusutannya, sekarang berdasarkan hitungan pajak itu penyusutannya 2.500. Sehingga total bebannya itu adalah 2.000 ditambah 2.500 sama dengan 4.500. Penghasilan kena gitu ya. Penghasilan kena pajaknya 7.000 dikurangi 4.500 sama dengan 2.500. Ya, ini penghasilan kena pajak ya. 1.000 dikurangi 4.500 sama 2.500. Ya. Ini penghasilan kena pajaknya. Tadi ya laba sebelum pajak, istilahnya laba sebelum pajak. Pajak penghasilan kena pajak. Nah, setelah dikenakan pajak yang 25% ya 2.500 dikalikan 25% itu sama dengan 625. Jadi namanya pajak terhutang gitu ya 625. Karena memang lagi sekali belum tentu pada saat itu perusahaan akan langsung membayar gitu ya. Makanya namanya pajak terhutang gitu ya. Pajak terhutang gitu. Jadi bisa jadi 5 tahun mendatang itu akan dibayar atau mungkin tahun depan akan dibayar gitu. Tapi bahasanya di perpajakan adalah pajak terhutang gitu. Jadi pajak terhutang perusahaan 625 gitu. 625. Kalau di Kalau di ini beban pajaknya 750 ya, 750 kalau di perusahaan gitu ya. Kalau di hitungan pajak itu 625.
625, 625. Nah, di tahun kedua sama gitu ya, di tahun kedua sama 7.000 dikurangi 2.000 dikurangi 2.500 atau 7.000 dikurangi 4.500 penghasilan kena pajak 2,5 gitu ya, 625 sama dengan 625 ya, 25 tax 625 diperoleh dari 2.500 dikalikan 25% ya, sama. Kemudian di tahun keempat juga sama gitu ya, sama penghitungannya. Nah, di tahun kelima, nah itu dia akan normal, itu bedanya. Tahun kelima ya, ini kan penghitungan selama 5 tahun ya, 5 tahun itu. Nah, kalau di pajak itu 4 tahun, berarti yang tahun kelimanya dia akan menjadi normal gitu ya, karena penghitungan pajak sampai dengan 4 tahun. Nanti yang di tahun kelima 7.000, beban operasi 2.000, beban penyusutan tidak ada gitu ya, nol beban penyusutannya. Nah, total bebannya menjadi 2.000 sehingga penghasilan kena pajaknya itu dikurangi 2.000 sama dengan 5.000 sehingga pajak terutangnya 1.250. Nah, hal-hal ini ya, penghitungan penyusutan ini yang sehingga mau tidak mau gitu ya, perusahaan harus menyesuaikan dengan perpajakan gitu. Karena lagi sekali perpajakanlah yang menang gitu, tidak mungkin perusahaan gitu, karena perusahaanlah yang harus mengikuti aturan undang-undang perpajakan, kan seperti itu, perpajakan. Karena perpajakan inilah milik negara, berarti undang-undang perpajakanlah yang lebih tinggi daripada peraturan daripada perusahaan gitu. Jadi perusahaanlah yang harus mengikuti aturan perpajakan gitu. Ya, ya seperti ini jadinya ya, metodenya kalau di perpajakan itu cuma 4 tahun, dari yang tahun kelima itu ya tidak ada beban penyusutan kalau di perpajakan, itu langsung penghasilan kena pajaknya langsung pendapatan dikurangi operasional gitu. Itu adalah penghasilan kena pajak yang di kelimanya gitu ya. Kalau di apa namanya, kalau di menurut akuntansi kan di tahun kelima masih dihitung penyusutannya, tapi kalau di perpajakan di tahun kelima penyusutan tidak dihitung, karena lagi sekali penghitungan penyusutan itu masuk kategori 1 mesin tersebut, sehingga masa manfaatnya dihitung selama 4 tahun gitu. Nah, dari hasil penghitungan apa namanya, menurut akuntansi pajak gitu ya. Nah, kemudian coba kita gabung ya, di mana perbedaannya. Ya ini agak pusing ya lihat angka-angka itu, apalagi siang-siang lagi. Ya, memang begitu ya, kalau udah belajar apa namanya, ketika ketika mahasiswa mengambil akuntansi gitu ya, siap-siap memang dengan bahasa-bahasa akuntansi, bahasa-bahasa pajak, ya bahasa-bahasa angka gitu ya. Ya, tadi ya, di akuntansi penghitungannya kan ya, laba sebelum pajak itu 3.000 ya, di tahun pertama 3.000, di tahun kedua 3.000, di tahun ketiga juga 3.000, di tahun keempat juga 3.000, di tahun kelima juga 3.000. Dan beban pajaknya di tahun pertama 750, kemudian di tahun ke-50, di tahun ketiga 750, di tahun keempat juga 750, di tahun kelima juga 750. Itu bisa dilihat kan di hitungan di akuntansi di atas. Kemudian menurut pajak tadi ya, penghasilan kena pajak gitu ya, itu 2.500 ya, tadi tahun pertama, di tahun kedua 2.500, di tahun ketiga 2.500, di tahun keempat 2.500, di tahun kelima itu 5.000. Ya, di tahun kelima itu 5.000. Kemudian pajak terutangnya di tahun pertama itu 625, kemudian tahun kedua 625, tahun ketiga 625, tahun keempat 625, tahun kelima itu 1.250 ya. Nah, ini pajak terutang bisa nanti lihat di atas ya. Nah, perbedaannya itu ya, itu kan perbedaannya, kita bisa lihat perbedaannya, perbedaan labanya. Jadi perbedaan labanya antara akuntansi sama pajak itu kalau laba sebelum pajak di akuntansi 3.000, sementara di pajak itu 2.500. Jadi ada perbedaan 500 ya. Jadi 3.000 di 2.500 ada perbedaan laba 500. Begitu juga di tahun kedua
sama ya, perbedaan labanya 3.000 di 2.500 sama dengan 500. Tahun ketiga sama, 3.000 dikurangi 2.500 sama dengan 500. Di tahun keempat 3.000 dikurangi 2.500 sama dengan 500. Nah, di tahun kelima itu ada perbedaan ya. Kalau di akuntansi labanya 3.000 ya benar 3.000, sementara di pajak 5.000, sehingga perbedaannya minus 2.000 ya. Kemudian di beban pajaknya ya. Kalau di akuntansi kan itu di tahun pertama 750 ya, di tahun kedua juga 750, ketiga 750, keempat 750, kelima 750 ya, pengenaan ya. Kemudian kalau di menurut penghitungan pajak ya, pajak terutangnya gitu ya, pajak terutangnya 625 tahun pertama, tahun kedua 625, 625, tahun keempat 625, 125, sehingga selisihnya antara akuntansi sama pajak yang pengenaan pajaknya 750 dikurangi 625 sama dengan 125 ya, di tahun pertama. Tahun kedua juga sama, 750 dikurangi 625 sama dengan 125. Nah, kemudian di tahun ketiga 750 dikurangi 125, juga 625 sama dengan 125 sama. Tahun keempat 750 dikurangi 625 dengan sama dengan 125. Nah, di tahun kelima itu 750 dikurangi apa namanya 125 sama dengan minus 50.000 ya. Selisih inilah menjadi beban pada perusahaan ya, ada selisih gitu ya, selisih 125 ini itu. Nah, ini kewajiban pajak tangguhan itu yang harus dibayarkan di tahun pertama 125. Nanti kan terus akumulatif ya. Kedua ya 250 kalau belum dibayar tangguhannya. Nanti kalau misalnya belum dibayar juga ya 5 di tahun ketiga kan gitu. Belum dibayar juga apa namanya 500 di tahun keempat, itu menjadi kewajiban pajak tangguhan. Itu yang menjadi hutangnya, hutang dari apa namanya dari perusahaan. Lagi ada selisih perbedaan. Itu tadi ya. Total pajaknya 750 ya. Totalnya 750 kan yang selanjutnya sama apa namanya sama akuntansi kalau hitung akuntansi gitu. Tapi berdasarkan pajak itu 625 gitu. Nah, 625 gitu. 625 perpajakan ya itu mengharuskan ya mengikuti pajakan. Jadi apa yang terjadi berdasarkan hitungan di perusahaan ya itu selisihnya itu yang harus menjadi beban perusahaan seperti itu. Nah, seperti itu perhitungan, jadi selisih gitu ya. Selisih sebesar 5 yang 125 inilah yang menjadi kewajiban itu ya, menjadi hutangnya perusahaan kepada perpajakan. Jadi, kalau misalnya dia bayar tidak akan apa namanya timbul hutang, tapi kalau misalnya dia tidak bayar akan timbul ya, di tahun kedua ya 250 gitu. Bayar ya berhutang lagi gitu ya, timbul hutang lagi. Ya, timbul hutang lagi itu sampai dengan keempat gitu ya. Sampai dengan dia misalnya belum bayar hutang ya timbul hutang lagi gitu sampai dengan tahun keempat itu 500, itu yang menjadi kewajiban pajak tangguhan gitu ya yang harus dibayar oleh perusahaan itu. Ini bagian dari hutang gitu seperti itu. Nah, inilah yang harus diketahui gitu ya oleh mahasiswa gitu ya. Yang ini memang terjadi gitu ya. Kita menghitung antara model akuntansi gitu dengan model perpajakan akan terjadi perbedaan gitu. Nah, kita akan mengikuti apa yang berlaku ya di undang-undang perpajakan gitu. Ketika menurut kita 750 gitu, tapi misalnya menurut perpajakan itu lebih rendah ya perpajakan akan mengikuti apa namanya yang di perusahaan dengan konsekuensi ya seperti tadi ya selisihnya itu akan menjadi beban ya pajak tangguhan bagi
perusahaan untuk dibayar di periode berikutnya atau di bulan berikutnya, atau tidak mampu ya di seterusnya di bulan tahun berikutnya atau berikutnya sampai dengan perusahaan itu melunasi dari beban pajak tangguhannya. Ya, sebelum saya ke ilustrasi yang apa namanya yang dengan nilai sisa, ada pertanyaan apa enggak ya? Anita tidak tahu diam ini, apakah ada tidur? Ada yang enggak ngerti. Belum Ya. ada kayaknya Pak kalau diam. Gimana? Belum ada yang ditanya kayaknya kalau pada diam. Belum ada pertanyaan. Belum ada ditanyakan, berarti kan sudah ngerti ya Gibran ya. Saya tidak tahu, tidak bertanya apakah sudah ngerti gitu ya, apakah belum ngerti, ya saya juga kurang paham. Tapi kan ini sederhana ya, kalau ngelihatnya kan saya memang kan ilustrasinya kan tidak terlalu ini ya, apa namanya, tidak menggunakan angka-angka panjang gitu, angkanya sedikit gitu, sehingga mudah dimengerti gitu maksud saya. Menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kalian itu, tapi ini kan sederhana ya, artinya penghitungan laba gitu kan, ya tadi ya, pendapatan dikurangi beban, dikurangi penyusutan gitu kan, itu sama dengan laba sebelum pajak kan gitu. Nanti kalau laba setelah pajak ya, laba sebelum pajak itu kan dikenakan apa namanya, tarif pajak dulu gitu kan, baru ketemu laba setelah pajak gitu ya. Nanti di penghitungan di apa namanya, di pajak berbeda lagi bahasanya kan gitu ya. Cuma berbeda. Kemudian juga penyusutannya juga berbeda, apa namanya, penghitungan. Dan itulah yang membedakan penghitungan antara akuntansi dengan penyusutan di akuntansi sama penyusutan di pajak gitu. Itu yang membedakan. Nah, selisih perbedaan itu yang akan menjadi tanggungan dari perusahaan untuk dibayar di masa mendatang, atau menjadi kewajiban atau menjadi hutang perusahaan yang harus dibayar karena ada perbedaan selisih penghitungan antara di akuntansi sama di perpajakan, seperti itu secara umumnya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke ilustrasi kedua ya. Kalau misalnya apa namanya, itu ada nilai sisa gitu ya. Kan ini ya, kan seperti yang sebelumnya kita bahas tentang penyusutan ya, atau mungkin sudah diulang kan, penyusutan itu kan ada yang menggunakan nilai sisa gitu ya, ada yang tidak menggunakan nilai sisa gitu. Jadi kalau dia tidak menggunakan nilai sisa, itu konsekuensinya ya itu. Tahu enggak kira-kira apa konsekuensinya? Kalau dia tidak dalam menghitung apa namanya, penyusutan aset ya, aset tetap ya, kalau dia tidak menggunakan nilai sisa, itu konsekuensinya apa? Ada yang bisa enggak jawab? Kalau dia tidak menggunakan nilai sisa, konsekuensinya apa? Asetnya nanti enggak ada nilainya, Pak, kalau dia enggak ada nilai sisa. Tidak ada di tahun terakhirnya mungkin misal di tahun kelimanya jadi enggak ada nilainya dia kalau enggak ada nilai sisanya, Pak. Konsekuensi di laporan keuangan apa kira-kira? Konsekuensinya di laporan keuangan, di neraca secara spesifiknya. Kira-kira apa konsekuensinya di neraca? Kalau tidak menggunakan nilai sisa, konsekuensinya apa di neraca? Kalau penghitungan aset tidak menggunakan nilai sisa, konsekuensinya apa di laporan keuangan? Kalian bisa jawab enggak? Ayo, yang perempuan, bukan aja yang bicara. Ayo, yang lain. Ian, Pak. Adam? Rugi dia. Rugi karena ada nilai sisanya, Pak. Ya, apa resiko menggunakan nilai sisa? Kalau enggak dicatat nilai sisanya rugi, Pak, kan berarti enggak diketahui jadinya. Apanya? Berapa sisa
nilai dari barang itu di akhir apa, depresiasi selama 5 tahun itu kan, kalau dia nggak ada nilai sisanya dicatat, ya dianggap nol kan nilainya, jadi rugi. Lain yang perempuan, Jipa Dewi satu dulu perempuannya dulu wakili teman-temannya. Kalau tidak menggunakan nilai sisa risikonya apa di di laporan keuangan khususnya di neraca aset. Kalau tidak penyusutannya nilai sisanya tidak ada. Ya, nah oke, baik. Mengejar waktu. Baik, saya jawab aja ya. Jadi resikonya kalau aset, penghitungan aset itu tidak menggunakan nilai sisa di neraca, berarti nanti barangnya menjadi hilang gitu ya. Tidak akan muncul, misalnya tadi ya, kita beli laptop gitu ya, dengan 5 juta gitu, tanpa nilai sisa, penyusutannya selama per tahun 1 juta ya. Nah, nanti di tahun kelima gitu ya, di laporan keuangan di tahun kelima itu hilang karena memang nilainya sudah tidak ada, nol ya, nilainya tidak ada. Jadi misalnya laptop itu ya udah, kalau sudah nilainya tidak ada, nol di tahun kelima, ya udah bisa dijual, mau apa, laptop terserah gitu, karena memang nilainya sudah tidak ada di neraca, sudah hilang gitu, sudah menjadi nol. Jadi laptop itu sudah di laporan keuangan ya menjadi tidak ada, sudah mau diapain terserah kan gitu. Makanya kan dulu kalau di pemerintah kan begitu, dia tidak menggunakan nilai sisa. Jadi motor-motor yang sudah sudah habis masa manfaat ekonomisnya, ya udah mau dilelang, mau dijual terserah gitu ya. Karena memang tidak ada nilai sisanya gitu. Nah, itu resikonya. Itu nilai risikonya. Makanya sering saya katakan orang accounting itu paling mudah karena untuk menghilangkan aset perusahaan dengan cara seperti tadi ya, membuat menjadi tidak nilai sisa, sehingga akhirnya barang tersebut menjadi tidak ada nilainya, menjadi nol di neraca itu nanti pada akhir tahun berapa. Dan itu sekali itu bisa mau diambil, mau diapain terserah gitu, mau dijual sama accounting nggak akan masalah gitu, karena memang di neraca sudah nol gitu berdasarkan penghitungan depresiasi seperti itu. Itu konsekuensinya kalau tidak menggunakan nilai sisa gitu. Nah, kalau dia menggunakan nilai sisa, ya jelas kalau misalnya nilai sisa walaupun cuma mungkin 10.000 nilai sisanya gitu ya, nilai sisanya ya, selama nilai sisa masih ada, berarti nilai tersebut mewakili daripada aset tersebut di neraca gitu. Walaupun nilai sisanya cuma 10.000, nah 10.000 akan terus sampai dengan mau diapain aset tersebut gitu, tapi yang jelas bahwa nilai sisanya ada gitu. Berarti nilai sisa itu akan tetap, selama nilai sisa itu ada, maka selama itu pula aset itu tetap akan ada di perusahaan. Itu ya. Jadi sekali, selama nilai sisa itu ada di neraca, berarti aset tersebut akan tetap ada di perusahaan gitu. Itu intinya. Jadi kalau tidak ada nilai sisa, ya udah aset tersebut bisa dijual, mau diapain juga enggak ada masalah seperti itu. Nah, itu ya bedanya antara nilai sisa sama tidak ada nilai sisa gitu. Ya, oke. Contoh ya, yang ilustrasi yang pertama yang tanpa nilai sisa. Karena sekarang yang nilai sisa. Nah, ini saya kasih contoh. Ini dengan bahasa yang sama ya. Entitas A membeli mesin 12.000. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun dengan nilai sisa 2.000. Nah, nilai sisa 2.000. Untuk tujuan pajak mesin tersebut dimasukkan kelompok 1 ya selama 4 tahun. Penghasilan lembaga tersebut 7.000 per tahunnya ya, per tahunnya. Terus biaya operasinya selama setiap tahun itu 2.000. Antara penghitungan pajak dan akuntansinya.
Ya. Oke. Setelah ini ada kuliah enggak? Setelah ini ada enggak kuliahnya? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Baik. Nah, itu ada yang bicara yang perempuan tadi, mestinya tadi pas. Baik. Ilustrasi namanya sisa. Jadi kalau berdasarkan hitungan akuntansi, jadi nilai sisa itu harus dikurangi dengan harga perolehannya. 12.000 dikurangi 2.000 gitu ya, baru dibagi 5. Nah, itu penghitungan depresiasi kalau ada nilai sisa. Kalau tadi kan kalau ada tidak nilai sisa langsung aja 12.000 dibagi 5 ya, kalau tidak ada nilai sisa. Tapi kalau ada nilai sisa kan kita kalau nilai sisa ini berdasarkan kalau perusahaan itu berdasarkan analisa ya, dia perkirakan nilai sisanya itu mungkin dalam akhir 5 tahun ini nilai sisinya 5.000. Jadi berdasarkan perkiraan ya, analisa perusahaan biasanya kalau nilai sisa ini berdasarkan pengalaman ya perusahaan biasanya untuk menghitung nilai sisa tersebut. Jadi berdasarkan pengalaman ini nilai sisanya itu kan berdasarkan tanya-tanya ya mungkin di pasaran mungkinnya akan nilai sisanya berapa gitu kalau aset ini gitu. Ya, ini contohnya diperkirakan nilai sisanya kan 2.000 gitu ya aset ini. Jadi penghitungannya harga perolehan 12.000 dari harga mesin tadi ya. Ini sisanya 2.000 dibagi 5 itu sama dengan 2.000 ya, 2.000. Jadi 2.000 ya penyusutannya berdasarkan akuntansi. Nah, penyusutannya jadi penghitungan laba setelah pajak ya berdasarkan nilai sisa penghitungan depresiasi tadi, pendapatan 7.000 dikurangi beban operasi 2.000, beban penyusutan 2.000 sehingga total beban 4.000, sehingga pendapatannya dikurangi beban 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000. Ya, ini sama dengan 3.000, kemudian kena pajak 25%, 750 sehingga laba setelah pajak 3.000 dikurangi 750 sama dengan 2.250 ya. Nah, jadi tahun itu sama ya. Sama pendapatan 7.000, bebannya 4.000, sama dengan 3.000 sebelum pajak, setelah dikenakan pajak 25%, 10 750 sama dengan 2.250. Itu sampai dengan tahun kelima. Sama ya. 5 sama hubungannya gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut pajak itu tidak ada istilah nilai sisa kalau di pajak itu ya. Jadi pengenaan manfaat itu ya udah berdasarkan kelompoknya gitu. Berdasarkan kelompoknya dihitung gitu. Jadi seperti tadi tetap mungkin dianggap tadi yang mesin tersebut masuk dalam kategori kelompok 1 yang masa manfaatnya 4 tahun gitu. Jadi kalau pada pajak itu tidak mengenal istilah nilai sisa. Tidak mengenal istilah nilai sisa ya. Dia berdasarkan kelompok gitu ya, kelompok gitu. Jadi penghitungannya ya tadi ya prestasi menurut pajak langsung aja 10.000 dibagi 4 tahun ya. 4 tahunnya. Sehingga nilai penyusutannya 2.500 per tahunnya. Nilai 2.500 per tahun. Jadi pendapatan penghitungan ya penghasilan pajaknya pajak beban operasi 2.000, beban penyusutan 3.000 ya. Oke, salah hitung ini ya. Mestinya 2.500 ya. Maaf. 2.500 ya. Beban penyusutannya karena
karena saya lupa ya, karena copy paste lupa mau rubah. Ya. Ini mestinya 2.500 ya. Jadi total bebannya 4.500. Beban penyusutannya 2.500 ya. 2.500. Total bebannya 500. Jadi kena pajaknya 7.000 dikurangi 4.500 sama dengan 2.500. Jadi pajak terutangnya berapa? 2.500 dikali 25%. 625. 625 ya. 625. Oke. 625 ya. Jadi 2.500 dikurangi 625 1875. Sama ya, 2.500 625 terus penghasilan pajaknya 1875 ya. Sama. Kelima itu membedakan ya. Namanya penyusutannya ada ya, tidak ada sehingga langsung mengurangi di operasional ya. Jadi 7.000 dikurangi 2.000 ya sama dengan 5.000 gitu ya. 1.250 25% kali 2.000 sehingga setelah pajaknya sama dengan 3.750 di tahun kelima ya. Ya. Ini secara penghitungannya sama dengan ilustrasi yang pertama itu ya. Membedakan adalah lagi sekali di asosiasi ya, kalau di pajak lagi sekali kita menilai sisa ya, sisa. Nah, kemudian ilustrasi yang dua tadi kemudian kita kita masukkan ke dalam dalam ilustrasi tabel ya, pajak gitu ya. 2.500 ini 2.500 2.500 ini 625 ya. Ini ya, dan pajaknya 3 juta dikurangi 3.000 dikurangi 2.500 berarti ini 500 ya, ini 500
500. 500 yang sama. Perbedaan pajaknya 750 dikurangi 625. 125 ya. 125. 125. Lima sudah benar ya. Jadi kewajiban apa namanya selisih itu ya berapa jadinya? Apa? Berapa ya? 750 ya. Perbedaan pajak 125 ya. 125. Jadi, kewajiban pajak tangguhannya 125. Ini naik 250 kan itu kalau tidak kalau misalnya tahun kedua tidak dibayar pajak tangguhnya 250. Kalau tidak dibayar juga di tahun ketiga maka kewajiban pajak tangguhannya 375 gitu ya. Kemudian sama kemudian kalau tidak dibayar juga di 500. Berapa? 500 ya? 500, Pak. Oke. Pajak tangguhannya 500 sama juga panjang tangguhnya 1 ya 625 pajak yang 25 ini 125 625 ini 125 ya. Jadi lagi sekali perbedaan pajaknya ya antara hitungan pajak dengan akuntansi sama pajak di labanya. Jadi yang untuk tahun pertama 1.000 dikurangi 2.500 sama dengan 500 ya. Sama perbedaan labanya 500. Tahun ketiga 500, di tahun keempat 500. Cuma di tahun kelima yang beda ini ya, minus 2.000. Nah, kemudian perbedaan tarif pajak, pengenaan tarif pajaknya untuk yang di sama pajaknya untuk tahun 2000 tahun pertama itu selisihnya 750 dikurangi 625 sama 125. Kemudian 125 di tahun kedua sama, di tahun ketiga 125. Di tahun kelima itu minus 500 ya. Kemudian apa namanya di kewajiban yang menjadi kewajiban menjadi hutang, nah itu tadi ya adalah 125-nya ya, lagi saya 125 ya, karena perusahaan sudah membayar apa namanya 625 di perpajakan, tetapi lagi sekali kalau berdasarkan hitungan perusahaan itu sudah 750 gitu ya. Jadi bukan kewajiban hutang yang masih harus dibayar perusahaan itu adalah sebesar 125 gitu ya. Sekali kalau dia tidak belum bisa membayar di tahun pertama ya menjadi tanggungan 250 di apa namanya tahun kedua gitu ya. Kalau dia tidak membayar bisa membayar juga ya apa tanggungannya ya 375 ya di tahun ketiga, di tahun keempat
pertama jadi 500 sampai apa namanya tetap dia harus bayar itu ya selisih pajak tangguhan. Apa namanya untuk apa materi kita si sore hari ini terkait dengan masih dengan pajak penghasilan, kewajiban itu ya kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam bentuk bahasanya kewajiban pajak tangguhan gitu ya. Dan ini memang sering terjadi di perusahaan dan kalian harus pahami gitu ya. Dan selisih itu adalah akibat dari perbedaan apa namanya pendapat dalam penghitungan ya antara pajak sama akuntansi gitu ya di perusahaan gitu, sehingga mau tidak mau gitu ya perusahaan hasil selisih tersebut dia harus membayar gitu ya, membayar. Dan dalam akuntansi apa selisih tersebut ya diberi nama kewajiban pajak tangguhan gitu ya, kewajiban pajak tangguhan yang harus diselesaikan oleh perusahaan gitu terhadap apa di dinas perpajakan gitu. Itu bahasanya kalau di apa di neraca yang namanya hutang pajak tangguhan gitu ya, hutang pajak tangguhan gitu yang harus diselesaikan oleh perusahaan di perpajakan. Baik, itu untuk pagi ini ada kira-kira ada pertanyaan enggak gitu ya? Lagi sekali antara yang perbedaan cuma nilai sisa sama yang tidak pakai nilai sisa itu adalah di penghitungan ini ya, depresiasinya. Kalau yang nilai sisa ya harga perolehannya dikurangi nilai sisa itu ya, baru dibagi dengan masa manfaatnya gitu. Kalau di perpajakan itu tidak ada istilah nilai sisa, itu berdasarkan kelompok umurnya saja gitu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Silahkan saya mau absen nanti apa materi ini saya akan ke WA group ya. Silakan dibuka ininya. Bentar saya sambil foto. Ya, 32, 31 berarti. Sebentar, terus dibuka semua ya. Bentar. Sebentar lagi satu. Ya, Indah. Sari. Nurapiza. Piza. Nurul Patikasari. Oh ya, sudah. Ya, Pak. Baik, terima kasih ya atas kehadiran kalian pagi ini ya. Saya tidak tahu besok kalau yang minggu depan apakah, karena kan minggu depan itu terakhir ya untuk kita apa namanya kuliah gitu. Saya belum tahu apakah saya masih mau coba uji dalam bentuk soal kasus gitu ya di ini, apakah masih dalam bentuk apa Zoom meeting, nanti aja saya kasih informasi ya. Yang jelas sore ini kita masih kuliah menggunakan Zoom ya. Untuk minggu depan nanti kita lihat aja seperti apa gitu. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran sekalian ya. Semoga kita tetap sehat semua walaupun dalam kondisi sedang puasa. Demikian ya, saya sampaikan lagi sekali terima kasih. Ya, terima kasih ya. Iya.